Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah atas segala karunia dan izin Allah SWT sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini di hari Ahad tanggal 12 Zulhijjah tanggal 8 Mei 2025. Juni ya, 8 Juni. Makanya kalau saya Mei Juni itu bingung kalau itu. Salam dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah, Safiullah, Habibullah Muhammad SAW atas segala perjuangannya membawa syiar Islam sehingga kita bisa berada dalam keadaan yang damai, keadaan yang tenang, keadaan yang leluasa menjalankan ibadah dan perintahnya untuk mencapai nilai-nilai takwa. Alhamdulillah. Dan tentunya saya pun berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang hadir di tempat ini, karena ini adalah suatu perjuangan yang berat dan mengorek keinginan yang luhur dari saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama dengan kami membentuk Badan Penanggulangan Bencana atau Bagana yang diinisiasi dari Gerakan Rakyat. Namun Badan Penanggulangan Bencana ini bersifat sendiri, bersifat otonomi seperti Bakawal dan seperti Pemuda. Jadi Bagana ini otonomi. Kita yang berada di Bagana nanti sudah terkonsentrasi di Bagana, tidak lagi terafiliasi menjadi bagian struktur dari DPP, DPW atau DPD Gerakan Rakyat. Karena di Bagana sendiri kita ada satu organisasi sendiri yang mempunyai beberapa wakil ketua, beberapa bidang yang semua akan terbagi atas tugas masing-masing. Dan Bagana di tingkat pusat ini saya sebut sebagai barisan arba'in, 40 orang. Jadi tidak lebih, tidak kurang. Dengan saya sendiri 41. Saya selalu terkesan dengan nilai 41 ketika bertemu dengan Gus Mahasin, kakak kandung dari Gus Baha. Kita diskusi tentang angka. Ketika saya sebut 11, dia bilang bisa 21 dokter. Saya sebut 21, dia sebut bisa 31 dokter. Dan terakhir dia sebut 41. Saya bilang 40, dia bilang 41. Sehingga saya menjadikan nilai arba'in plus 1 itu sebagai nilai kebersamaan kita. Insya Allah kita dalam Bagana ini adalah mengejar akhirat kita. Mengejar akhirat kita dan yakin pasti dunia kita dapat. Yakin. Saya sudah membuktikan, sudah melihat sebagaimana perjuangan kita lakukan dengan baik. Dan alhamdulillah baru kita memulai membicarakan Bagana, saudara kita dari yayasan lain yang bergerak dengan BGN itu mengajak berafiliasi. Dan saya sudah kalkulasi, ada presentasi yang saya akan serahkan ke Bagana sehingga kita mempunyai modalitas utama dalam bergerak nantinya. Kita tidak akan bergerak tanpa tanpa modal. Itu sesuatu yang saya kira mustahil ya, dan harus kita bersama-sama saling kolaborasi, saling bekerja sama dalam Bagana ini. Saya selalu membaca salah satu petikan dari ayat surah Al-Baqarah ayat 26, ayat 30. Di situ Allah berfirman, "Iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ternyata kita ini diciptakan ini untuk menjadi khalifah. Khalifah fil ard, khalifah di muka bumi. Karena tidak mungkin misalnya saya sebagai seorang dokter, saya mau operasi, malaikat yang datang, malaikat maut operasi, langsung selesai kan. Nah, jadi kita inilah ciptaan Allah yang diberikan ilmu. Dengan ilmu itu kita melaksanakan ketentuan dan ketetapan Allah. Saya sebagai dokter, ada pasien datang dengan tumor, saya bongkar, saya kerjakan, atas izin Allah SWT bisa saya selesaikan. Ya, Mas Abi mungkin sebagai seorang pengusaha atau seorang ekonom, ada masalah yang lain terkait dengan masalah hunian atau apapun, dia juga bergerak melakukan kepiawaiannya. Ada yang lain sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada orang bermasalah hukum,
nanti ada kita bagian advokasi, bagian hukum, dia juga yang akan berbicara sesuai dengan profesionalisme yang diberikan. Profesionalisme itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang hanya ada di dunia, tapi itulah modal kita nanti untuk menjawab pertanyaan Allah ketika kita kembali. Saya akan ditanya, kenapa kamu tidak melakukan operasi seorang pasien yang sudah kesakitan? Kalau saya jawab, karena pasien itu adalah pasien tidak mampu, BPJS, dibayar dengan nilai murah, rendah, maka saya akan mendapat hukuman. Tetapi kalau saya, ya Allah saya lakukan semua dengan baik, itu adalah modalitas kita nanti untuk kembali. Sehingga di Bagana ini sebenarnya perjuangan untuk pulang. Perjuangan untuk pulang. Itu dulu kita samakan persepsi kita bahwa kita di Bagana ini adalah melakukan dakwah bil khair. Dakwah bil khair itu melakukan upaya selama kita masih hidup, sehingga upaya kita itu bisa menjadi amal jariah. Nah inilah sehingga ketika saya diberikan amanah untuk mendirikan Bagana, saya sambut, dan alhamdulillah kita saat ini sudah berada pada 35 orang ya. Nanti yang 5-nya atau yang kalau ada nanti misalnya di perjalanan ada yang mundur akan kita genapkan. Ada relawan dari pesantren Nurul Iman. Saya sudah bicara dengan Umi Wahidah, minta 5-10 orang santrinya yang laki-laki yang biasa turun kalau ada bencana, itu kita masukkan sebagai bagian daripada Bagana, dan alhamdulillah disepakati. Beliau mempunyai 15.000 santri, dan itu mereka sebutkan ada 20%, 3.000 orang itu bisa diandalkan untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Insya Allah kita akan melengkapi nanti dengan barisan tersebut. Di tingkat pusat kita arba'in, tetapi nanti ini akan kita buat di tingkat-tingkat daerah. Kita mengikut kegerakan rakyat nantinya, sehingga ada DPW-nya, ada DPD-nya, tapi mungkin sesuai dengan kebutuhan kita akan membentuk per regional gitu. Mungkin kalau Sumbaksel itu meliputi Palembang, Lampung, Jambi, Bengkulu. Kalau barat meliputi Padang, Riau. Kalau utara meliputi Aceh, Medan. Berarti pun Sulawesi, Sulselbar, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, kemudian Tenggara. Kemudian Sulawesi Tengah tersendiri, kemudian Sulawesi Utara dengan Gorontalo. Jadi kita ada, mungkin di Sulawesi Utara kita tidak kuat nanti, tapi di Gorontalo kita akan kuat, sehingga itu akan mengcover. Sehingga di Sulawesi nanti kita per regional. Betul pun kalau di Jawa, Jawa Barat, kemudian Jabodetabek, kemudian Jawa Tengah itu Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang, ya Joglo Semar. Kemudian Surabaya dengan Madura, itu juga bagian. Jadi kita per regional. Nanti regional inilah yang nanti akan bergerak terus dalam pergerakan-pergerakan kita di Bagana ini. Karena saat sekarang kita sudah mulai melihat terjadi pengikisan dekadensi moralitas untuk ikut dalam dalam kebersamaan rakyat pada saat ini. Kita yang masih ada dan masih ingin, insya Allah bisa akan terus menerus, sehingga juga akan bisa melakukan regenerasi ke depannya. Sebelum lebih jauh, saya mungkin akan memperkenalkan dulu beberapa. Jadi yang terbentuk ini adalah baru pada sisi ketua, wakil ketua. Nanti bidang akan kita susun. Bidang kita ada 8. Ya, mungkin juga masih ada kekurangan, akan kita terus lengkapi. Tetapi wakil ketua nanti itu ada 5 wakil ketua, dan setiap wakil ketua adalah ada 2 bidang. Jadi ada 10 bidang nanti yang akan saling berkolaborasi. Nah kalau kita lihat di atas itu ada Dewan Pembina, ya. Pembinanya kita langsung nanti Pak Anies Rashid Baswedan, karena ini memang amanah dari beliau melalui Gerakan Rakyat. Pembina kedua adalah Ketua Gerakan Rakyat sendiri, Bang Syahrin Hamid, itu adalah pembina. Kemudian nanti mungkin akan ditetapkan apakah pembina 2 atau ada tambahan 1 lagi. Kemudian Dewan Pakar itu nanti beberapa diantaranya ada Prof. Hairul Azhar dari Medan, kemudian ada Prof. Darwis Huda dari UIN, ada 10 guru besar, insya Allah akan bergabung sebagai Dewan Pakar sesuai dengan bidang-bidang yang ada nantinya. Ya, kemudian ketua, alhamdulillah saya diamanahkan. Ini sebenarnya amanah yang cukup berat ini. Ini sama kalau orang terima wakaf. Orang terima wakaf itu,
Kalau dia meninggal dan wakafnya tidak jalan, itu akan menjadi tagihan. Jadi ketika kita diberikan amanah ketua, bukan bersenang-senang ria, berbangga diri, tetapi suatu tanggung jawab yang luar biasa. Karena ya kita tidak mungkin hidup 1000 tahun. Ada saatnya kita berhenti, tetapi apa yang kita inisiasi ini, insya Allah itu akan jalan terus. Nah itu maksud saya, sehingga Bagana ini tidak hanya pada fase kita, tetapi pada fase berikutnya setelah kita nanti bersama gerakan rakyat. Dan arah kedepannya gerakan rakyat ini sekarang adalah ormas, organisasi kemasyarakatan, yang mungkin nanti pada beberapa waktu ke depan akan memberikan suatu keterangan yang lebih jauh tentang keberadaan organisasi. Saya tidak masuk pada ranah itu terlalu jauh, saya akan bergerak pada cukup Bagana ini aja. Jadi Badan Penanggulangan Bencana itu Bagana adalah suatu badan otonomi sendiri yang berdiri dan diinisiasi oleh gerakan rakyat. Dan sekali saya katakan bahwa saya diminta amanahnya, ditanggung jawabnya sebagai ketua. Saya Dr. El Fahmi Nur Asis, SPG, konsultan onkologi, dipanggil Fahmi. Pekerjaan saya sebagai seorang dokter. Tetapi kecintaan saya akan terjun langsung ke setiap kasus bencana itu sejak saya mungkin mahasiswa mulai. Yang besar itu ketika saya turun ke Aceh tahun 2004, itu hari ketiga. Kemudian saya turun ke Padang, saya turun ke Jogja, saya turun ke Palu, turun ke Sulawesi Barat yang terakhir kemarin. Namun memang itu adalah panggilan hati. Ada satu grup WhatsApp teman-teman ketika bencana di Sulawesi Barat itu penuh. 3 hari sebelumnya dibuatlah list siapa yang akan berangkat. Itu banyak, 10 yang mendaftar. Besoknya H-2 dari acara berangkat itu sudah mulai berkurang, tinggal 5. Besoknya H-1 tinggal 2. Dia bilang, oh sini, ayolah kita. Ini tiket sudah ada nih saya. Saya tanya, besok kita berangkat dengan pesawat Lion, harus tiba di Bandara Makassar begini karena kita pakai Wings Air langsung ke Mamuju. Siapkan dah. Nah, oke, kalau gitu udah siap, ada teman saya. Tapi setengah jam ada WA-nya. Mohon maaf Kanda. Sudah ada, mohon maaf, saya maafkan Dinda. Belum selesai. Saya tidak, mohon maafkan, saya maafkan Dinda. Akhirnya saya berangkat sendiri. Penerbangan ke sana itu agak goncang. Di sisi kiri saya ada seorang wanita usia muda. Ternyata dia adalah seorang sarjana farmasi. Saya tanya, adik mau kemana? Dia bilang, bapak mau kemana? Dan saya, ya pesawat ini mau ke Mamuju. Iya sama. Bapak mau kemana? Saya mau ke lokasi bencana. Adik, sama. Bapak, saya dokter. Ya kan, Anda? Saya farmasi. Oh ini yang akan berkolaborasi nanti nih. Ya, akan berkolaborasi sebagai seorang tenaga yang mengatur jalannya distribusi obat nanti. Jadi kita berada di sana 2 minggu. Ya, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi saya sebagai ketua, kemudian di samping saya Mas Dodi siapa? Dodi Sigantoro. Kalau dia Dodi Cruiser, dia adalah sekretaris. Ada bendahara belum tiba, masih di jalan, mungkin lagi kumpulkan koin di jalan. Ya, Susi. Kemudian yang di sampingnya wakil sekretaris, ya, yang aktif menghubungi Bapak Ibu semua. Ibu Lina, di tingkat ini baru yang terbentuk, nanti akan ada wakil bendara. Saya masih butuh wakil sekretaris satu lagi ya, wakil sekretaris 1, wakil sekretaris 2, bendara dan wakil bendara. Akan ada penyusunan akan organisasi tersebut. Kemudian untuk bidang kita ada wakil ketua 1, 2, 3, 4 ya, sementara 4. Wakil ketua 1 ini di bagian logistik, prasarana, pencarian korban dan sebagainya. Sebenarnya wakil ketua 1 ini nanti adalah Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Hashim ya. Tadi di WA, insya Allah dia akan bergabung, cuma mungkin masih ada tugas. Cuma nanti mungkin ada yang akan aktif di bawahnya. Dia pernah di BNPB, di pensiun terakhir ditugaskan di BNPB. Jadi Brigjen Purnawirawan TNI dari Angkatan Darat. Kemudian wakil ketua 2 kesehatan keluarga, kesehatan ibu anak, trauma healing, ini juga untuk kesehatan klinik. Ini dokter ahli anestesi.
Dr. Muhammad Andi Takwa masih aktif sebagai dokter anestesi di Rumah Sakit Fatmawati. Dia juga itu orang yang tidak bisa tidur kalau ada bencana dan tidak jalan. Dia nggak bisa tidur. Dan saya dengan dia sama. Kalau ada bencana, istri kita itu sudah siapkan tas kita. Sudah siapkan baju kosnya. Terus apa pertanyaannya? Kok Bapak masih enak-enak aja di Jakarta, kerja apa? Itu orang di sana. Berangkat besok. Saya kapan berangkat? Besok. Tiketnya? Udah saya pesanin beli. Pulangnya? Udah jangan dulu, nanti aja pulangnya. Jadi itu langsung berangkat kita. Tiba di sana itu kita bawa ransel, bawa ini. Tiba bingung ya, cuma bawalah bekal sedikit. Ya, akhirnya kita bisa, karena kita sering turun, akhirnya orang sana pun sudah banyak kenal kita. Kemudian wakil 3 bidang publikasi, humas, hukum dan advokasi. Ini masih kita koordinasi. Ada beberapa teman-teman yang lawyer yang akan ikut terlibat di bagian tersebut. Kemudian bagian keterampilan, kaderisasi pelatihan, karakter building segala macam nanti Laksamana Pratama kalau di Angkatan Laut itu bintang 1. Ini sahabat saya dari SMA, Pak Samsul Bari yang ada di beliau tinggal di Kompleks Perwira Angkatan Laut di Pramuka, ya. Dan beliau punya pengalaman yang luar biasa. Nanti kita belajar bahasa Inggris kita kembali sama beliau. Lama di Uni Soviet, lama di keliling. Nanti mau pensiun baru pulang ke Indonesia. Dan dia masih pelatih pendidik. Jadi nanti tergantung pelatihan pendidikan baik yang bersifat in classroom maupun yang bersifat di luar, itu semua di bawah beliau. Nanti ada bagian lagi nanti menyangkut satu lagi untuk wakil ketua bidang logistik terpisah nanti ini untuk konsumsi dan sebagainya, dapur. Nanti saudara saya Pak Ahmad Sarbini, Insinyur Ahmad Sarbini ya dari ITB. Nah beliau ini saya sangat sama-sama berjuang dari API kemarin. Ya. Jadi wakil ketua 5 ya, wakil ketua 5 nantinya. API itu alumni perguruan tinggi pendidikan tinggi Indonesia ya. Nah, ijazah asli, ijazah asli ya. Nah, alumni ITB ya. Ya wakil ketua nambah 1 lagi karena terpisah nanti. Ya, karena kalau menyangkut pencarian korban prasarana dia lebih di luar. Kalau di dalam kelengkapan misalnya makanan, konsumsi, listrik semua di dalam. Jadi ada di luar tenda, ada nanti di sana kita akan bikin satu tenda besar. Jadi kita sering melakukan pelatihan-pelatihan di tempat tersebut. Mas Abi ini saat ini juga mempunyai suatu yayasan yang alhamdulillah mudah-mudahan kita doakan lancar mendapat amanah dari BGN untuk kerjasama. Untuk melakukan MBG. Kita juga adakan di sini di ruangan sebelah nanti itu, santri nanti pindah ke atas dan Bagana nanti belakang, sehingga nanti saya niatkan ada presentasi dari dapatan kita dari selisih atau ada rupiah per dari hak saya, mungkin dari hak Mas Abi, kita keluarkan sedikit itu untuk Bagana. Jadi Bagana ini akan hidup, insya Allah akan hidup ya. Karena saya orang sudah lama yang bergerak di jadi tahu. Waktu di Sulawesi Barat saya tidur itu di bawah pohon. Pohonnya saya ini pohon rubuh enggak kira-kira? Oh ini kuat tidak terubuh. Kalau gitu saya hitung kalau dia jatuh ke sini, saya di sininya ya. Nah, kira-kira jatuh ke sini. Kok di situ? Saya di sini tidur bawah pohon, pakai kursi besi yang seperti di ruang point meeting itu, saya tidur di situ. Bangun salat subuh apa sudah sikir, baring lagi dikit, terus saya dibangunkan. Pak dokter sarapan. Saya berharap sarapan ada suatu tempat kita duduk sarapan. Tanya sarapan di situ. Dikasihlah satu kantong plastik kecil, kantong plastik, isinya gerupuk 1, pisang 1, lontong 1. Ini pagi, mudah-mudahan siang ada dokter. Tapi kayaknya katanya malam baru ada lagi. Mati malam. Lontong 1, pisang 1, gerupuk 1. Dengan aqua gelas 1. Ya, gelas 1 ini saya biasanya minum sehari 2 liter nih. Inilah paket kita. Dibagi-bagi begitu. Karena memang waktu itu semua terputus semua beberapa jalur koordinasi ya. Kemudian di bidang yang lain ya nanti kita sesuaikan. Kalau bidang publikasi nanti udah jelas Mas Suryadi nanti ya. Kemudian nanti sesuai dengan kebiasaannya di mana nanti didaftarkan ke Mbak Cipi, nanti dia akan menulis di bidang mana yang kita banyak bidang ini.
Kalau bidang pencarian korban dan evakuasi nanti saya kerjasama dengan pesantren Nurul Iman. Kemudian prasarana, sarana dan pemukiman, ya ini yang masuk di Mas Abi ini nanti keluar ini nanti. Ini tentang logistik konsumsi. Kemudian sumber daya tetap pada manusianya, tendanya segala macam. Kemudian kesehatan nanti ini memang khusus tenaga kesehatan. Ada dokter yang bergabung nanti, ada ahli bedah, kemudian ada ortopedi, ada ahli anestesi, dan ada 2 dokter umum. Mereka hari ini pada rata-rata masih kurban semua. Jadi ya sudah, ya insya Allah nanti berjalan, nanti informasi rapat akan kita sampaikan terus. Kemudian bidang hukum advokasi, nanti ada teman-teman yang lawyer, ya saya sudah koordinasi dengan Bang Jack, ya Pak Dani, ya oke, silakan. Kalau nanti Jack agak sibuk, silakan nanti Ibu yang kita berikan amanah, ya karena ini paling penting sekali advokasi ini. Maaf, sekarang selain kesibukannya sebagai lawyer atau alhamdulillah ada ijazah asli lawyernya. Kenapa? Karena nanti ketika kita jalan, dan saya sangat optimis insya Allah kalau kita jalan nanti akan ada donasi yang akan masuk. Kita akan betul-betul bentuk suatu kondisi yang sangat transparan. Apa yang terjadi pada SCT sebenarnya tidak perlu terjadi. Undang-undang itu kalau sekian nilainya 10% bisa digunakan untuk pergerakan, untuk segala macam, membagi ini ABCD, 90% untuk digunakan membagi kepada yang memang berhak. Tetapi dinaikkan 2,5% menjadi 12,5%. Katanya sedekah 90 masuk ke sini. Menurut dia aja, itu yang membuat dia. Dan kita harus selalu berdiskusi, selalu mengingatkan, ya, watawasau bil haq, watawasau bis sabar, ya, sehingga kemarin pun di grup saya kirimkan apa alasannya dibuat Bagana itu kemarin, bahwa kita akan pulang. Nanti saya mungkin tidak ada di surga, sudah di surga dicari saya, wah dokter, malaikat ambil itu, jemput itu, jangan saya sendiri, ada Samsul Bahri samping. Kita sama-sama. Jadi ini maksud kita, apa yang dikatakan di hidayah itu adalah sesuatu yang dan memang pada akhirnya nanti kita memilih kematian kita dengan ibadah kita. Kemarin semua orang mengucap doa semoga husnul khatimah kepada seorang mubalik yang betul-betul heroik, ya, itu lagi ceramah khutbah kedua dia terjatuh dengan pintu terakhir Allahu Akbar. Jadi doa itu yang kedua, bangun setelah duduk, berdiri kan alhamdulillahillazi, itu kan dibaca doa itu. Sudah itu berdoa, Allahumma ghafir muslimin wal muslimat. Sebelum dia berdoa, setelah dia mengucapkan doa pengantar khutbah 2, disitulah dia kembali. Itu yang merupakan dasar, sehingga memang di awal saya ingin katakan bahwa di Bagana ini jangan kita mencari status dunia kita cari akhirat kita. Dunia kita pasti kita dapat, ya. Nah, dunia kita pasti kita dapat, insya Allah. Saya sudah membuktikan pada banyak tempat. Di sebelah kanan saya Mbak Susi bendahara yang akan menjadi orang yang akan sibuk nanti, ya, mengutak-ngatik ini. Mungkin Mas Suryadi butuh ini butuh apa nih untuk kan ini anunya nih, ya, apa namanya, podcastnya segala macam itu butuh. Yang lain mungkin demikian pula. Di gudang belakang itu saya sudah ada tali, sudah ada alat panjat segala macam, sudah kita mulai kumpulkan. Kemarin saya coba cari sarung Toraja itu bagus, tapi di Makassar itu bisa harga yang lebih bagus sendiri. Tapi mungkin nanti kita punya logistik itu, sarung, kopiah, kemudian baju kaosnya kalau lengan panjang itu seperti begini, lengan pendek seperti gini. Kalau PDH-nya nanti seperti Mbak Yesi pakai, ya itu. Jadi nanti kalau kita rapat-rapat resmi, misalnya kita bergabung dengan gerakan rakyat atau acara-acara bersifat pleno, ya kita hadir dengan PDH tersebut. Ataupun kalau pleno biasa kita hadir dengan kaos kita. Cuma nanti lambang kita di sini Bagana, ya, lambang kita seperti yang tertera di atas tersebut. Ya, barangkali saya minta untuk perkenalan satu persatu sebelum nanti yang lain akan insya Allah akan. Bagana,
Gerakan Rakyat Bagana Ahmadiyah Bagana adil, makmur, berkeadilan. Anda.